Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras di seluruh Nusantara. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya ingin sharing sedikit. Pada video kali ini khusus untuk guru atau orang tua murid yang peduli bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya orang tua dan juga guru ingin menampilkan proses pembelajaran yang baik untuk murid-muridnya, begitu ya. Itu pasti mimpi semua guru. Kemudian target pembelajarannya tercapai dengan baik, target kurikulumnya tercapai dengan baik, hubungan antara guru dan murid juga bagus. Kemudian guru juga mendapatkan penghargaan yang tinggi dari orang tua murid itu karena tugasnya tuntas, begitu. Nah, bagaimana kiat-kiat supaya pembelajaran kita tampilkan secara langsung di dalam kelas, atau bahkan untuk ibu-ibu yang punya waktu banyak mendampingi Anda belajar di rumah, itu ada resep yang luar biasa bagus kalau dicoba. Nah, pada kali ini saya akan mengupas 8 layout pembelajaran hakiki, ya, 8 langkah pembelajaran hakiki. Siapapun yang melakukannya, hasilnya insya Allah akan baik, ya. Pertama adalah datanglah ke sana, ya. Nomor 1, datanglah ke sana. Apa maksudnya? Pembelajaran yang paling bagus adalah kalau kita langsung mendatangi objek yang kita pelajari. Jika kita belajar tentang komunitas hutan, maka kita datang ke hutan itu. Nah, di sana kita akan berkenalan dengan hutan, melihat langsung apa saja yang ada di sana. Semua akan terserap dengan baik, semua akan terwakili dengan datang langsung ke sana. Jadi model ini Bapak Ibu bisa terapkan. Guru-guru bisa mewakili dengan metode field trip, maka tidak heran Bapak Ibu kalau sekolah-sekolah yang bagus itu secara berkala melakukan kegiatan field trip, kunjungan ke alam, ya, 3 bulan sekali atau 1 semester 1 kali. Itu tolong didukung, ini konsepnya bermula dari sini. Kemudian untuk orang tua, konsep nomor 1 belajar ke sana, seringlah datang ke lokasi yang mengandung pembelajaran, ya. Silakan pilih museum, tempat bermain, kemudian outbound, kemudian tempat-tempat pondok-pondok penginapan yang berbasis alam, kemudian pabrik-pabrik, apa saja lah, ya, pelayanan-pelayanan kantorisasi yang memberikan pelayanan terbaik yang ada hubungannya dengan pencapaian kurikulum. Nah, itu yang bagus. Yang kedua adalah kalau tidak bisa datang ke sana, maka yang kedua adalah datangkan apa yang di sana. Nah, ya, kalau kita mau bicara jenis-jenis hewan, ya paling bagus kita datang ke kebun binatang. Nah, kalau kita tidak bisa datang ke sana, maka datangkan apa yang di sana. Jadi hewan-hewan di sana itu didatangkan ke tempat kita, begitu ya. Gajah didatangkan, jerapah didatangkan, gitu kan, itu nggak mungkin, ya. Itu hanya guyonan. Tapi intinya adalah benda-benda aslinya kalau didatangkan itu akan menarik. Bicara tentang laut, nggak bisa datang ke laut, tapi pasirnya, batunya, kerangnya, ikannya, koralnya didatangkan itu lumayan, ya, mewakili, begitu ya, mewakili. Nah, kalau tidak bisa langkah yang kedua, tadi yang pertama adalah datang sana, yang kedua datangkan apa yang di sana. Kalau tidak bisa, datangkan ahlinya, ya, datangkan ahlinya. Jadi bicara tentang laut, datangkan orang yang ahli tentang laut. Nelayan didatangkan menjadi narasumber. Tidak bisa datang ke pabrik tahu, pembuatnya datangkan ke kita. Tidak bisa tidak bisa datang ke pabrik bakso, orangnya datangkan, begitu ya. Jadi menghadirkan orang yang ahlinya di kelas. Maka menarik sesekali kalau kita mendatangkan guest teacher, ya, siapa saja akan menarik, ya, bagi murid tentunya, ya, murid. Kemudian apabila tidak bisa yang ketiga, tidak bisa mendatangkan ahlinya, itu buat seolah-olah di sana. Yang keempat, ya, buat seolah-olah yang di sana. Jadi lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah kita setting seolah-olah kita berada di tempat sesungguhnya. Maka ini sudah dilakukan oleh TK-TK bagus. Maka dibuat taman, kolam-kolaman, kemudian ada museum-museuman,
macam-macam lah, ada kebun binatang mini begitu. Ini konsep ini sebenarnya yang diambil ya. Jadi sudah 4 tadi ya. Datang ke sana, kemudian datangkan apa yang di sana, kemudian datangkan ahlinya, buat seolah-olah berada di sana. Kemudian yang kelima adalah kalau tidak bisa buat seolah-olah di sana, adalah buat tiruan benda yang ada di sana. Tiruan ya, berarti miniaturnya, contoh bendanya dibuat lagi, dihadirkan. Tidak bisa ke kebun binatang ya sudah nggak apa-apa, tapi benda-benda yang ada di sana, hewan-hewannya diminiaturkan begitu ya, dengan berbagai cara ya, dihadirkan, itu akan lebih menarik. Kemudian berikutnya kalau tidak bisa itu maka rekam ya, direkam pakai HP kita, pakai kamera milik sekolah. Kita sendiri yang ke sana datang, biayanya juga murah meriah, gurunya direkam sekian waktu, kemudian nanti hasil rekamannya disimpan, dijadikan file, jadikan video, dan nanti dijadikan sebagai bahan untuk tutorial atau pembelajaran di kelas. Mau ngerekam pasar, ngerekam laut, ngerekam hutan, ngerekam pabrik susu, ngerekam pabrik tahu, apa saja lah direkam ya. Direkam, kemudian ditampilkan. Akan berbeda kalau kita hanya mengambil video milik orang lain, tapi kita bisa membuat produksi video sendiri. Itu keinginan kita itu nanti akan nyambung dalam pembuatan persiapan mengajar untuk sisi guru ya. Untuk orang tua juga ada perjuangan begitu, bagaimana kita sama-sama susah belajar ya. Kemudian kalau tidak bisa merekam, digambarkan pemirsa, digambar ya, dilukis. Datang ke sana kita lukis dengan baik begitu ya, dengan warna-warni, kondisinya real. Kita datang ke pasar, kita ambil angle tertentu begitu, kemudian kita gambar dengan baik, kita beri warna, kita beri judul kondisi pasar A hari ini, kemudian kondisi kebun binatang, kemudian kondisi pantai ini begitu. Tapi gambarnya bukan karangan, gambarnya berdasarkan hasil penglihatan kita sendiri ya, jadi real ya, tidak dikarang-karang. Dan itu juga berbeda ya, bisa menghasilkan rasa ketertarikan kepada murid, apalagi kalau gambarnya bagus berwarna begitu. Nah, yang terakhir yaitu tidak bisa dilukiskan, digambarkan, itu ditulis ya, dideskripsikan. Kita datang, kemudian kita membuat sebuah karangan ya, kemudian karangan deskripsi, kita gambarkan secara tertulis apa yang kita lihat ya, real saat itu, dibuat sebuah macam bacaan begitu. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa membuat bacaan, dan bacaan itu atau resume itu diberikan kepada anak. Nah, apa yang kita lihat kemudian kita tuliskan, kita deskripsikan, kemudian dibaca anak, itu kita sudah memberikan pembelajaran apa adanya, sesuai dengan apa yang kita lihat ya, apa yang kita lihat kemudian kita tuliskan dengan bahasa yang bagus. Jadi dengan deskripsi kita sudah menggambarkan apa yang ada, dan nanti itu kita berikan kepada murid sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi tidak dikarang-karang, dan ini bagus ya. Nah, pemirsa, dari 8 layout pembelajaran hakiki itu 2 diantaranya sudah diwakili buku, yaitu yang ke-7 dan ke-8, yaitu gambar dan tulisan ya. Lukisan ada di buku, tulisan juga ada di buku. Jadi dari 8 layout, 2-nya sudah diwakili oleh buku. Maka pilihlah buku-buku yang bagus, yang berwarna, yang bisa mendatangkan rasa ketertarikan murid anak kita untuk belajar. Nah, yang terakhir 6 diantaranya ya, 6 diantaranya berada di sana, kemudian datangkan benda yang di sana, datangkan ahlinya, buat seolah-olah di sana, buat tiruan benda-benda yang ada di sana, kemudian rekam. Itu diwakili oleh kita, oleh guru atau orang tua murid. Nah, kalau ini tidak, kita nggak open ya, nggak fokus kepada 6 ini, hanya mengandalkan urutan ke-7 dan 8, hanya mengandalkan buku, maka bayangkan 6 fondasi hilang. Oleh sebab itu maka buku itu tetap menjadi pegangan yang bagus. Buku tetap dibutuhkan, baik buku cetak atau buku elektronik ya, karena keberadaan buku ada di dalam 8 layout pembelajaran hakiki. Maka orang tua murid
banyaklah parenting tentang 8 layout ini. Kepada rekan-rekan guru, banyaklah ikut pelatihan untuk melatih segmen nomor 1 sampai nomor 6. Demikian resep dari saya. Kita ulangi sekali lagi, 8 layout pembelajaran hakiki. Nomor 1, datang ke sana. Nomor 2, datangkan apa yang ada di sana. Yang ketiga, datangkan ahlinya. Kemudian yang keempat, buat seakan-akan di sana. Yang kelima, buat tiruan benda-benda yang di sana. Kemudian keenam, rekam yang ada di sana. Nomor 7, lukiskan yang ada di sana. Dan terakhir adalah deskripsikan yang ada di sana. Selamat mencoba 8 layout pembelajaran hakiki, trik dari saya, Gunanto Motivatras. Selamat sukses menjadi guru terbaik dan menjadi guru yang menginspirasi. Dan kepada orang tua yang mendampingi anandanya, silahkan mencoba. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Salam sukses, salam Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.